Mudah-mudahan terkeburu terkait dengan bagaimana cara membuatnya. UML. Minggu lalu saya sudah sampaikan UML ada beberapa model, tapi yang kita pakai 4 model ya. Use case, activity, class, sequence. Nah, hari ini kita ada sisa 3 pertemuan. Hari ini rencananya use case. Rencana saya mau kasih tahu terkait dengan bagaimana triknya. Mudah-mudahan nanti sempat. Nah, sebelum itu kita cek dulu teorinya. Ini nanti Anda bisa baca bagaimana konsep UML itu diterapkan di implementasi pembuatan aplikasi. Jadi contoh misalkan dari konsep UML, diagram apa yang kita mau pakai, misalnya kelas. Nah, kelas itu ternyata kalau di konsep aplikasi adanya terkait dengan package, subsystem, sama modul gitu ya. Kemarin kan saya bilang objek dan modul gitu ya. Kalau kita lebih kepada objek sebetulnya, jatuhnya nanti ke database gitu. Tapi kan kita lihat lagi nih areanya apa, kalau secara struktur, secara dinamik, secara model gitu dan seterusnya. Nah, ada juga terkait dengan tampilan. Oh, ternyata di tampilan tuh ada seperti ini gitu. Nah, ini hanya teori aja, pembagian konsep UML. Kita fokus ke use case aja. Terlepas nanti Anda pakai use case atau tidak ketika buat skripsi gitu ya. Minimal Anda tahu simbolnya dulu, paling tidak ujian tidak gagal gitu ya. Nah, seperti halnya yang lain, baik flowchart maupun DAD, use case juga punya simbol. Simbol yang minimal harus hafal adalah ini. Kita kenal ada aktor, ada use case, ada relasi. Relasi itu ada generalisasi sama asosiasi. Jadi sebetulnya sedikit sih. Cuman ada ada 3 simbol kelihatannya. Aktor, use case, sama relasi, sama garis. Nah, cuma untuk garis ini ada include, ada extend, ada generalisasi, ada asosiasi. Bagaimana asosiasi sama generalisasi nanti kita lihat, kita tengok. Nah, untuk use case itu dibuat terkait dengan apa yang dilakukan oleh sistem. Jadi bukan menjelaskan bagaimana sistem itu bekerja, tapi apa yang dilakukan. Sistem ngapain? Oh, sistem menyimpan. Sudah, tidak perlu ada penjelasan menyimpannya bagaimana, gitu ya. Jadi cukup menyimpan. Si user ngapain? Oh, menginput. Nah, bukan bercerita tentang proses menginputnya, tapi apa yang dilakukan oleh si sistem terhadap aktor tadi, gitu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh sistem? Sekali lagi sistem. Kalau digambarkan secara manual bisa nggak Pak digambarkan dengan UML? Sebetulnya bisa aja sih. Tapi kebanyakan orang membuat UML, membuat use case itu justru untuk sistem. Jadi bukan menggambarkan manual gitu. Hampir sama kayak DAD. Cuma DAD nanti ujung-ujungnya adalah database-nya apa. Kalau UML itu aksinya apa. Jadi kerja sistem yang dicari kalau di UML. Kalau di DAD datanya apa aja gitu. Itu cuma bedanya sedikit gitu ya. Pak, berarti kalau sistem manual nggak bisa dong. Ya, tidak perlu sebetulnya. Orang UML itu dibuat berbasis objek itu karena sistem. UML itu karena ada sistem. Untuk merancang sistem maka ada UML lahir kan gitu. Beda dengan flowchart. Flowchart itu duluan lahir. Jadi manual atau sistem ya flowchart bisa karena flowchart lahir duluan. Habis flowchart DAD. Habis DAD baru UML. Kenapa UML lahir? Karena rata-rata sekarang aplikasi itu berbasis objek gitu. Nah, kalau yang berbasis objek yang paling gampang adalah UML. Gitu. Oke ya. Balik kita terkait dengan use case. Singkirkan dulu yang 3 gitu ya. Yang 3 ini kita singkirkan. Activity, class, sama sequence. Kita lirik ke use case. Fokus ke use case. Anda hafalin ini ya. Hafalin simbolnya hanya ini gitu. Beberapa hal, nah ini tidak ada di
LMS. Yang di LMS nggak ada ini. Jadi yang ini saya tambahin LMS sampai sini. Nah, ini sampai beberapa slide ke bawah itu nanti itu saya tambahin. Gitu. Jadi ini tidak ada. Nanti kalaupun ini nanti ini saya share aja di grup. Gitu ya. Beberapa hal yang nggak boleh. Jadi use case itu menggambarkan kebutuhan sistem dari sisi user. Jadi apa yang dilakukan oleh sistem dari sisi user. Gitu. Nih, memfokuskan pada proses komputerisasi. Jadi jangan manual, jangan digambarkan, ya. Ingat tuh, jangan nanti begitu Anda ujian atau begitu menuliskan skripsi, ada proses-proses manual Anda gambarkan di dalam sini. Enggak, jangan. Memberikan data manual, diterima data, jangan. Memberikan berkas, menerima berkas, jangan udah. Pokoknya kalau manual, hapus aja. Menggambarkan hubungan antara use case dan aktor. Jadi aktor itu user ya. Tapi nanti aktor ada beberapa. Nih, ya, ini nggak boleh. Anda bisa lihat nanti. Use case menggambarkan proses sistem. Artinya apa yang dilakukan oleh sistem ya. Dah, itu titik. Apa yang dilakukan oleh sistem. Oke, kita lihat. Dibuat berdasarkan keperluan aktor. Jadi aktor untuk apa aja. Jadi apa yang dikerjakan sistem bukan bagaimana sistem bekerja. Diberi nama menyatakan hal dicapai dari interaksi dengan aktor, dinotasikan dengan gambar, biasa menggunakan verb kata kerja, ya. Verb kata kerja. Boleh terdiri dari atau dua atau lebih, mempunyai dokumentasi. Nah, untuk dokumentasi ini opsional aja ya, karena kalau semua use case nanti diberikan dokumentasi, bisa banyak simbol nanti gitu kan. Use case utama pada pojok kiri atas, terus use case berikutnya. Use case itu ini ya, jadi yang dibilang use case itu sebetulnya ini nih. Jadi letakkan use case yang paling utama, maksudnya yang duluan, aksi yang paling duluan itu di bagian kiri atas. Jadi kalau punya turunan, ya turunannya kanan atau ke bawah gitulah istilahnya. Jadi turunannya itu ke bawah atau ke kanan. Jadi kiri ke kanan atau atas ke bawah, gitu ya. Dimulai dari paling kiri. Tidak terpengaruh urutan waktu. Nah, ini juga hati-hati nanti. Karena walaupun di teori tidak terpengaruh urutan waktu, tapi kita harus membuat berdasarkan urutan proses. Jadi proses yang duluan ya digambarkan duluan. Jangan aksi yang belakangan atau use case belakangan dituliskan duluan. Jangan. Nah, ini contoh. Nasabah buka rekening, simpan uang, ambil uang, tutup rekening. Ini proses ya. Ini proses. Sementara proses ini ada turunan juga nanti gitu. Nah, turunannya itu digambarkan di bagian kanan atau di bagian bawah dia. Gitu. Kalau ada. Nah, karena ini proses umum, ini kan proses umum nih kalau kita lihat. Buka rekening, nyimpan, ambil, tutup. Sementara kalau kita lihat di sela-sela ini kan kalau terkait ini kan hanya contoh ya, terkait dengan perbankan belum terkait dengan buka deposito, buka giro dan seterusnya. Terus buat ATM, cetak ATM dan seterusnya. Nah, itu hati-hati juga. Nah, ini pembuatan ini aktivitas nasabah terhadap sistem bank. Buka rekening, simpan, ambil, tutup. Tidak boleh digambarkan. Anda bisa lihat di sini ada panah. Di sini tidak ada panah. Ya, nanti kita bisa lihat. Ada panah, tidak ada panah. Nah, lihat ini. Kenapa salah? Karena ini tidak berurutan. Tutup rekening dulu, simpan. Jadi urut gitu. Walaupun tadi dibilang tidak terpengaruh urutan waktu. Hanya terkait dengan waktu. Dia mau dilakukan sekarang, besok atau lusa. Yang penting lihat dulu dia aktivitasnya duluan atau tidak. Jadi yang dilihat adalah aktivitasnya.
Kalau aktivitasnya duluan, ya tulis duluan paling atas. Kan tidak mungkin ambil uang sementara tidak punya rekening gitu. Nyimpan uang tapi tidak punya rekening gitu. Tutup rekening tapi tidak punya rekening gitu. Jadi logik ya, logik. Nah, ini contoh. Nah, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatiin. Aktor itu, jadi tadi use case ya, sekarang antara aktor. Aktor itu bisa orang, bisa sistem, bisa waktu. Karena nanti aplikasi itu sebuah sistem informasi, nanti ada yang objeknya adalah waktu, ada yang objeknya adalah sistem. Kalau sistemnya itu besar, seperti yang saya sering sampaikan, misalkan sistem akademik Universitas Indraprasta, di dalam sistem akademik ada sistem nilai, di dalam sistem akademik ada KRS, di dalam sistem akademik ada ujian misalkan. Nah, semua sistemnya masing-masing misalkan. Nah, itu kan hubungan antara aktor itu, aktor di sini bisa sebagai sistem. Jadi aktor itu belum tentu orang ya, belum tentu orang. Bisa jadi nanti ini sistem. Aktor memberi input atau menerima informasi dari sistem. Ingat, memberi input atau menerima informasi. Gunakan kata benda. Nah, ini visualnya bisa begini atau macam-macam lah ya. Tidak boleh ada komunikasi langsung dari aktor ke aktor. Artinya kalau di DAD tidak boleh ada entitas ke entitas, tapi harus melalui proses. Sama, ini tengahnya harus ada use case. Jadi aktor sama aktor penghubungnya adalah use case. Kalau itu tulisannya sistem, tulisannya seperti ini. Ditulis seperti ini. Sistem KRS misalkan. Itu kalau aktor sistem. Kalau waktu ya waktu. Contoh, pendaftaran ditutup tanggal 30. Nah, penutupan pendaftaran itu dilakukan oleh sistem, bukan oleh orang. Jadi di form pendaftaran itu sudah dimasukkan modul jika tanggal tersebut sudah terpenuhi maka close gitu ya. Artinya tidak bisa dibuka. Nah, artinya yang menentukan itu adalah waktu. Kalau begitu time, aktornya sebagai waktu. Jadi aktor itu bisa orang, bisa sistem, bisa waktu. Karena beberapa aplikasi ternyata yang mengeksekusi gitu, atau yang melakukan penentuan itu adalah waktu gitu ya. Oke, nah itu antar aktor. Letakkan aktor utama pada pojok kiri sama. Jadi kita buat use case itu di paling atas kiri, aktor juga paling kiri gitu ya. Jangan digambarkan di tengah-tengah. Nanti kiri ke kanan atau atas ke bawah. Pokoknya udah dimulai dari kiri. Nah, ini yang paling penting, hati-hati karena di sini penghubung itu, relasi itu ada yang bersifat asosiasi, ada yang bersifat generalisasi. Beda di simbol. Gitu. Dua-duanya sama-sama turunan. Ya, dua-duanya sama-sama turunan dari use case induk. Gitu. Aktor dan use case ke use case. Generalisasi antar use case, generalisasi antar aktor. Jadi aktor ke aktor, use case ke use case. Jadi asosiasi aktor ke use case, asosiasi use case ke use case, generalisasi aktor ke use case, generalisasi use case aktor ke aktor. Kita lihat aja langsung. Untuk garis dengan panah terbuka, nah ada. Menggunakan panah terbuka untuk mengindikasikan bahwa aktor berinteraksi secara pasif. Nah, ini hati-hati ya. Jadi kalau kita menggunakan panah terbuka, nih, berarti aktor ini pasif. Dia tidak berhubungan langsung ke sistem. Dia tidak berhubungan langsung ke sistem. Yang berhubungan langsung ke sistem adalah kasir. Kayak kemarin, entitas di DAD. Berhubungan langsung atau tidak? Yang ngasih nilai guru, yang menginput TU. Nah, kalau di DAD, entitasnya
guru atau TU kan gitu. DAD patokannya adalah pemberi atau penerima informasi yang ditempel. Kalau di sini dua-duanya bisa ditulis. Kenapa? Karena dua-duanya terlibat di dalam sistem, hanya saja salah satunya itu ada yang pasif, ada yang aktif. Guru memberikan data, gitu, memberikan nilai. Guru memberikan nilai, gitu, ke TU, tapi TU yang menginput, gitu ya. Artinya panah terbuka digambarkan antara aktor ke use case, tanpa panah menggambarkan dari use case ke TU. Jadi di sini TU, di sini guru, di sini TU. Ini tidak ada panah, ini ada panah. Nih, jadi mengindikasikan siapa apa yang meminta interaksi dan bukannya mengindikasikan arian data. Artinya belum tentu terkait dengan database, tapi apa yang dilakukan oleh aktor kepada sistem. Gitu. Apa interaksi aktor kepada sistem? Misal, kalau ini contohnya konsumen dengan kasir. Saya contohin lagi, misalkan guru dengan murid, gitu. Guru dengan TU, gitu. Aktivitasnya adalah memberikan nilai. Memberikan itu kata kerja, ya kan? Memberikan nilai. Memberikan nilai TU, guru yang memberikan nilai, gitu ya. Gambarkan dengan sebaiknya gunakan garis tanda panah untuk asosiasi antar aktor sama use case. Tanpa garis tanpa panah. Hanya saja garis tanda panah itu asosiasi. Tapi kalau pakai panah itu menunjukkan aktif. Panah terbuka itu menunjukkan pasif. Tapi kalau panah tertutup aktif. Atau kalau dia asosiasi ya tanpa panah, gitu ya. Jadi kalau menggambarkan ini tanpa panah itu aktif, dengan panah pasif. Karena ini sifatnya asosiasi. Gitu. Oke. Nah, kita lihat yang tidak boleh. Ini kalau kita baca ininya termasuk ini ada yang include. Yang tidak boleh. Digambarkan ke bawah tidak boleh. Jadi gambarkannya ke kanan. Digambarkan ke bawah, ke kanan, tapi tanda panahnya ke kiri. Tanda panahnya itu ke induk. Kalau ini anaknya, ini induknya, tanda panahnya ke induk, itu tidak boleh. Tanda panah tanpa tanda panah tidak boleh. Ini tanpa tanda panah. Gitu. Itu tidak boleh. Ke bawah kita lihat ke bawah kok boleh, padahal kan harus ke kanan. Begitu. Sebaiknya ke kanan, ya. Karena kalau ke bawah itu biasanya nanti extend, gitu, extend. Dan penulisan include sama action itu karena ada anak. Jadi ada sebuah aktivitas punya turunan. Sama halnya kayak DAD 0 dengan DAD rinci. Jadi ada proses induk, ada proses anak. Gitu. Pemanggilan sebuah fungsi program, gambarkan dengan asosiasi include. Gitu. Jadi kalau kita mau ngapa-ngapain digambarkan dengan asosiasi include. Gitu. Cuma bedanya include dengan extend adalah include dengan extend. Include itu panahnya ke kanan, ke anak. Ya. Kalau extend panahnya ke induk. Ini include. Panahnya ke anak. Ini panah. Panahnya ke anak. Kalau extend, panahnya ke induk. Dua-duanya sama-sama punya anak. Bedanya kalau extend, jika induknya tidak terpenuhi, extend tidak akan ada. Tapi kalau include, tanpa induk pun anak bisa jalan gitu ya. Contoh, pada saat kita
mencatat data pribadi kan tidak harus kita buka rekening gitu. Walaupun pada saat buka rekening kita menuliskan data pribadi, tapi action ini gitu belum tentu pada saat kita buka rekening gitu. Bisa jadi pada saat kita perbaikan data, nah itu kita mencatat data kita. Artinya ini belum tentu kalau ini ada gitu. Artinya ini bisa dieksekusi tanpa harus lewat sini gitu. Ada modul ini menginput data, ada dua modul, modul buka rekening, modul input data. Nah, modul buka rekening itu dan modul input data itu beda form misalkan. Form ini bisa jalan tanpa membuka form ini. Tapi kalau yang extend, form ini tidak akan kebuka kalau kita belum buka form ini. Artinya buka rekeningnya dulu baru bisa buka deposito. Contoh lagi misalkan kalau guru sama TU tadi ya, yang paling gampang. Karena kan tadi contohnya yang paling gampang guru sama TU. Gitu. Guru menginput nilai gitu ya. Pada saat menginput nilai itu ternyata ada pencatatan data anak gitu. Pencatatan data anak. Maksudnya data anak tuh namanya si A, NIS-nya sekian, ininya sekian dan seterusnya ya. Nah, modul penginputan data anak itu bisa terbuka tanpa harus kita buka form pengisian nilai. Nah, di sini misalkan form pengisian nilai, terus kita mau ngisi nilai, kan ada 3 nilai misalkan kalau di sekolah itu, ekstrakurikuler, intrakurikuler, sama kokurikuler misalkan. Ya kayak kita, saya lah misalkan, saya tidak bisa menginput penginputan nilai. Ada 3 penginputan nilai, tugas, UTS, UAS misalkan. Saya mau input nilai UAS, kalau saya belum buka form penginputan nilai, tidak akan kebuka, nggak akan bisa nginput nilai UAS. Tapi saya di inputan form inputan nilai mungkin ada perubahan data gitu ya, perubahan data mahasiswa, data kelas atau apa segala macam gitu ya. Ya kebetulan kalau di sistem kita sih nggak ada ya. Tapi kalau misalnya di sistem lain, kalaupun ada, artinya form itu bisa dibuka tanpa harus kita buka form penginputan nilai. Nah, cuma bedanya itu. Jadi saya ulangi, ada simbol use case, ada simbol aktor, ada simbol asosiasi yang sifatnya extend, yang modelnya extend sama modelnya include. Ya, gitu. Sebentar, tadi saya bukanya hanya satu kali ya, ini saya stop dulu deh. Bentar biar bisa buka kemana-mana. Bentar.
Jadi saya ulangi, ada aktor, ya, ada aktor, ada use case, ada asosiasi yang pakai panah terbuka. Panah terbuka berarti pasif. Ada asosiasi yang tanpa anak panah, berarti aktif. Aktif itu artinya dia terlibat langsung sama sistem. Terus ada include, digambarkan dengan ini. Ada include, ada extend. Extend. Nah, bedanya kalau include dia anak ke kanan, ini include. Kalau extend dia ke induk. Ini extend. Udah ya. Nah, itu bedanya. Include, extend, ini induk, ini anak. Kalau saya ambil contoh, misalkan kalau ini sistem nilai, jangan sistem nilai, input nilai gitu ya, input nilai, terus di sini misal yang bisa tanpa ini mencatat keterangan presensi lah, yang gampang misalkan presensi, mencatat presensi. Kalau yang ini menginput UAS. Artinya aksi mencatat presensi bisa dilakukan walaupun kita nggak buka aksi ini. Artinya kalaupun aksi ini tidak dilakukan, ini bisa melakukan sendiri. Gitu. Kalau ini tidak bisa dilakukan sebelum ini oke. Artinya sebelum ini dibuka, ini tidak bisa diinput. Kekunci istilahnya. Nah, itu istilahnya action. Ya. Jadi nanti harus hati-hati memilah proses-proses yang akan kita jadikan use case. Ya, itu kira-kira. Oke. Itu extend sama include. Nah, ini ada lagi yang generalisasi. Ini digambarkannya dengan panah tertutup. Ini sama turunan. Nah, ini juga hati-hati ya. Digambarkannya vertikal. Digambarkannya atas ke bawah. Gitu ya, atas ke bawah.
digambarkan dengan sebuah garis perana tertutup pada salah satu ujungnya menunjukkan lebih umum. Harus digambarkan secara vertikal atas ke bawah. Ketika kalau antar use case gitu, dibuat ketika sebuah aksi yes dibuat ketika ada sebuah keadaan di perlakuan khusus. Use case di bawah parenting. Nah, artinya di bawah, dibuatnya di bawah. Kalau use case ke use case. Nah, kalau aktor ya dibuat ketika ada aktor yang terbentuk karena aktor baru gitu ya. Sama dibuat ke bawah. Jadi bedanya kalau inheritance dibuatnya ke bawah tapi dengan kalau use case perhatiin ini hampir sama nih. Kalau ini dibuat dengan panah tertutup tapi bukan extend. Bedanya apa? Nih, turunan. Jadi turunan ini mulai aktivitas ini punya turunan juga sama. Modul-modul tambahan, tapi tidak bisa hampir sama dengan extend lah pokoknya, cuma bedanya. Cuma kita lihat nih, prosesnya di pembayaran. Kalau diambil contoh ini ya, prosesnya di pembayaran. Tapi di pembayaran itu ternyata ada perlakuan khusus. Bukan pilihan pembayaran, bukan. Jadi misalkan bayar tunai, bayar non tunai. Tapi bisa dilakukan pembayaran khusus itu melalui misalkan kartu kredit. Tapi kita bayar kartu kredit itu bukan pilihan, maksudnya bukan menjadi opsi pilihan. Pembayaran kartu kredit hanya bisa dilakukan jika ternyata kliennya adalah, nah ada syarat ketentuan gitu ya. Jadi bukan opsi pilihan. Contoh lagi misalkan kalau tadi yang kita ambil ini gitu ya. Kita mau menginput nilai. Turunannya ternyata input form nilai. Nah, di input form nilai itu ada catatan misal nilai input KKM kalau dulu gitu ya. Kalau dulu KKM, sekarang bukan KKN. KKM, KKTP. Nah, kalau sekarang KKTP. Capaian tujuan pembelajaran. Kalau dulu KKM istilahnya. Artinya ini merupakan aksi ini merupakan anak dari ini. Turunannya, dia form tersendiri. Nah, itu di use case gitu ya. Jadi di use case itu selain simbol terus ada dua jenis relasi, asosiasi, keterhubungan antar use case sama generalisasi ya. Selain itu, jika cakupannya itu adalah sebuah sistem, bisa digambarkan melalui sebuah kotak. Jadi membatasi bahwa yang di dalam kotak ini adalah yang dilakukan oleh sistem. Kan memang dilakukan oleh sistem semua. Nah, terkadang ada beberapa opsi dilakukan oleh sistem yang berbeda. Contoh, untuk yang ini sistem yang terkait dengan pembayaran. Untuk yang ini sistem yang terkait dengan bantuan misalkan. Digambarkannya seperti ini. Nah, umumnya memang diberi batasan kotak gitu untuk meyakinkan bahwa itulah yang dilakukan oleh sistem.
bukan dilakukan secara manual, gitu ya. Nah, itulah use case. Hindari use case yang memiliki beberapa turunan. Untuk apa? Supaya ya sama kayak adik-adik gitu. Kalau mau bikin rinci, bukan tidak boleh sampai rinci level 1, level 2, level 3 misalkan. 1.1.1.1 gitu, bukan tidak boleh, boleh. Tapi saya selalu bilang, selalu hindari. Baiknya ya sudah, cukup satu level aja. Gitu. Supaya apa? Supaya mudah memahaminya. Gitu. Oke, itu hal yang lain. Ini ada beberapa contoh yang terlihat gitu ya. Ini kok bisa dibilang extend, terus gambarnya dari kanan. Nah, ini hati-hati juga ya. Baiknya kalau menggambarkan extend itu dari bawah, gitu ya. Kalau menggambarkan extend, baiknya dari bawah. Gitu. Kalau menggambarkan include, baiknya ke kanan. Gitu. Tapi terkadang ya orang asal pada buat gitu. Terus baiknya juga menggunakan kotak, gitu ya. Kotak. Jadi inilah yang dilakukan oleh sistem. Nah, supaya rapi gitu kan, dan enak dibacanya. Ini include, digambarkannya begini gitu ya. Nah, itu hati-hati. Terus ada catatan, boleh catatan gitu. Tapi jangan temporary aja gitu. Tidak yang hal-hal penting banget lah, kalau nggak perlu gitu. Kenapa? Nanti bisa, karena kalau kita bilang setiap dokumen, setiap proses pasti punya note tersendiri gitu. Nah, nanti jadi suruh menggambarkan semua dengan note gitu. Jangan ya. Kita lihat ada yang terbuka, ada yang tertutup, gitu. Ada yang tanpa panah. Gitu. Oke. Nah, baiknya menggambarkannya dengan kotak, gitu ya. Dengan kotak. Terus kalau extend berarti ke bawah. Ini salah nih. Ini sorry nih, ini contoh. Extend kok ini. Extend itu ke induk ya. Extend itu ke induk. Kalau yang ke anak itu include. Sorry, ini salah, panahnya terbalik nih. Oh iya, benar. Nanti Anda lihat ini di file yang ada di LMS ya. Jadi mohon maaf mungkin supaya nanti nggak tumpang tindih. Ini yang di LMS nggak ada. Ini tadi yang saya bilang dari mulai, pokoknya yang background putih ini tuh tambahan yang saya kasih. Nah, begitu udah selesai sampai sini, nah ini lanjut yang dari LMS. Makanya kok saya kaget ini extendnya begini. Ini extendnya salah. Kebetulan contoh yang diambil nggak begini. Ini kita lewatin aja. Nah, yang benar gini, include ya. Kalau include ke kanan, betul. Ya, kalau include ke kanan. Kalau extend ke induk. Bukan dibalik. Gitu. Nah, ini aktivitas-aktivitas. Pak, ini kan manual. Siapa bilang manual? Masukin kartunya itu memang kita masukin kartu, tapi kan ada aktivitas antara kita dengan mesin. Nah, jadi hati-hati ya yang dibilang manual ya. Ketika ada aktivitas kita dengan mesin, itulah yang dipakai. Jadi yang dilakukan oleh mesin adalah pendeteksian kartu tadi. Beda halnya ketika Anda menyerahkan berkas persyaratan melamar ke HRD. Diberikan langsung ke orang HRD. Nah, itu nggak bisa. Kenapa? Karena penyerahan berkas itu tidak ada kinerja sistem di situ. Lain halnya ketika Anda menyerahkan berkas, tapi Anda by online dengan sistem. Anda upload berkas, terus Anda checklist. Nah, itu bisa penyerahan berkas gitu ya, ke sistem. Jadi hati-hati. Jangan mikir masukin kartu kan manual. Iya, masukin kartunya ya manual, tapi pada saat kartu itu di dalam gitu ya, yang dimasukkan itu. Jadi yang dilakukan oleh sistem itu ini. Gitu. Nah, pada saat itu ada aktivitas lain, apa? Masukin PIN. Gitu. Ini masih dalam rangka memverifikasi kartu, makanya include. Include. Pak, ini kan include, harus masukin kartu. Berarti kalau misalkan kita nggak masukin kartu, kita bisa masukin PIN dong.
Sekarang iya, kalau dulu mungkin nggak bisa. Kenapa? Karena sekarang ada transaksi yang tanpa kartu, kan begitu. Nah, itu hati-hati juga tuh. Artinya, kalau kita sudah masukin kartu, itu kan muncul tampilan PIN, gitu ya. Muncul tampilan PIN. Nah, kalau kita nggak masukin kartu, artinya ini kan tidak terpenuhi. Gitu, ini tidak terpenuhi. Akan muncul nggak tampilan PIN? Kalau saat ini bisa muncul. Kenapa? Karena sudah ada yang tanpa kartu. Nah, kalau dulu nggak bisa, gitu. Tetap kata kuncinya kartu. Kalau dulu nggak bisa include, harus extend. Kenapa? Karena ini akan muncul kalau ini sudah terpenuhi, gitu ya. Hati-hati. Ngecek saldo, lihat uang misalkan, atau keluar uang, misalkan. Mengecek saldo. Mengecek saldo itu tampil uang, oh, tidak ada lagi turunannya. Mengecek saldo tidak ada, mentransfer uang. Nah, ada nggak kira-kira turunannya? Kalau mentransfer, masukin, kirim, nggak ada lagi turunannya. Pak, Anda misalkan kalau turunannya pilihan transfer, enggak, itu masih kategorinya mentransfer. Ngambil, logout. Ya, ini contoh yang gampang. Include, masukin PIN, ini admin, masukin kartu, extend, melihat saldo, extend tanpa memilih transaksi. Nah, ini dia. Kalau ini dibilang extend karena kita nggak bisa lihat ini kalau ini tidak ada. Gitu. Jadi memang harus milih dulu gitu. Ada pilihan tampilan pilihan. Pilih mau lihat saldo, mau ngirim uang, mau ngambil uang. Nah, ini kan pecahannya lagi nih. Gitu. Ternyata lihat saldo, ngirim uang sama ambil uang, ternyata itu bagian dari memilih transaksi. Artinya ada form tersendiri gitu ya. Ada tampilan tersendiri. Nah, ini benar extend. Gitu. Ini benar extend. Terus logout, mengganti kotak deposit. Nah, ini admin. Ini sama, ini digabung sama admin. Masukin kartu. Nah, ini saya nggak tahu ini apa nih. Mungkin verifikasi kayak. Kalau verifikasi melalui database. Ini harusnya tidak perlu gitu. Karena kaitannya dengan kartu, kecuali kalau ada masalah gitu. Tapi masalah pun bukan di area ini ceritanya. Gitu ya. Kalau ini mesin ATM mengganti kotak deposit masih benar, tapi kalau ini enggak nih. Ini benar gitu kan. Nah, ini enggak. Nah, ini contoh lain yang menggunakan beberapa aktor. 1, 2, 3 aktor. Nah, kalau yang begini, ini biasanya terdiri dari beberapa proses. Kalau terdiri dari beberapa proses, boleh gak digambarkan? Boleh, cuma masalahnya nanti kekhawatirannya akan ada yang terlewat gitu. Atau susah untuk memahami secara rinci aktivitas sistem. Makanya saya suka bilang baiknya digambarkan dengan setiap proses aja. Kalau sudah proses sudah jelas itu. Gitu. Oke. Nah, itu. Sampai situ ada yang mau ditanyain, monggo silahkan. 20.55. Silahkan kalau ada yang mau ditanyain dulu. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Izin bertanya. Untuk pengirim, Ya. untuk tugas dikirim via email, Pak. Untuk tugas. Ya. Untuk tugas. Iya, Pak. Iya. Sebentar. Saya tadi tugas minggu ini ya, Pak? Ini saya. Iya, hari ini terakhir. Nih, saya kirim di chat. Contoh tadi tugas dikirim. Baik, Pak. Format subjek, format file. Terus ya, Pak, saya kirim di grup juga deh. Oke, biar enggak ini. Oke, silakan yang lain. Ada lagi? Monggo. Yuk. Silakan yang lain.
Nah, kalau nggak ada, sekarang kita coba membuat dengan contoh yang ada di latihan yang ada di slide materi ke-12. Kita coba lihat. Ini contohnya, ya ini contoh. Gitu. Ini kan harusnya tugas ya, tapi kita lewatin aja dulu. Terlepas nanti Anda mau pakai UML untuk skripsi atau untuk UPM, nah itu abaikan. Anda pakai atau tidak, kita coba lihat. Ini ada sebuah soal cerita. Calon penumpang terlebih dahulu mengecek jadwal pemberangkatan dan tujuan. Setelah itu mengisi form pemesanan, menentukan tanggal keberangkatan hingga pulangan. Calon penumpang juga harus mengisi biodata, nama lengkap, tanggal lahir, password, dan seterusnya. Untuk pembayaran, memberikan 3 pilihan, kartu kredit, debit, dan voucher. Operator, nah lalu dari deskripsi di atas buatlah use case diagram. Nah, ini kita akan coba membuat use case berdasarkan ini, ya, berdasarkan ini. Ya, ada 2 pilihan lah. Kita mau karena ini contohnya seperti ini, ya kita nggak usah jauh-jauh, artinya nggak usah jauh-jauh sekian dalam sebuah aplikasi. Karena kalau sekian aplikasi, kita harus runtinin dulu tuh aplikasinya, aplikasi pembelian tiket online berarti kan. Nah, kita coba lihat. Langkah pertama adalah dari cerita ini Anda harus spesifikasikan kira-kira proses apa aja yang ada di cerita ini. Nah, untuk menentukan proses itu kita bisa melihat dari kata kerja yang digunakan. Contoh, kalau kita mau lihat di sini ada kata kerja mencek. Nih kata kerja, ya. Mencek jadwal pemberangkatan. Pemberangkatan itu maksudnya ini jadwal nih satu kalimat ya, dan tujuan. Mengisi form pemesanan tiket online, menentukan tanggal keberangkatan kepulangan, mengisi biodata. Nah, ini ada juga mengisi biodata. Oke. Untuk pembayaran nih, kata kerja juga. Memberikan 3 pilihan pembayaran, kemudian maskapai akan mengirim travel apa nih? Mengirim. Oh, ini maksudnya tanda bukti kali, mengirim. Mencetak. Menunjukkan. Nah, ada lagi nggak kira-kira kata kerja di sini terkait dengan proses? Nah, kalau kita sudah tentukan, mari kita buat use case-nya. Jadi kita buat use case-nya. Apa aja tadi? Misal mencek jadwal 1 2 3 4 5 6 7. 2 3 4 5 6 7. Oke. Ada 7 aktivitas. Mencek, mengisi form, mengisi biodata, membayar tiket, terus mengirim bukti, terus mencetak bukti. Hati-hati nanti kalau ini keluar di UPM ya. Jadi Anda begitu caranya kalau ada soal cerita,
tandain dulu mana kata kerjanya gitu ya. Mana proses lah. Mencetak, menunjukkan. Oke. Menunjukkan tiket. Nah, itu langkah pertama. Kita tentuin dulu kira-kira use case-nya apa aja. Setelah kita menentukan use case, kita tentukan aktornya. Nah, kita lihat aktor. Yang pertama calon penumpang. Ya. Calon. Setelah itu ada lagi nggak? Tugas. Ya, berarti aktor ada 2 gitu ya. Udah. Misal. Terus habis itu yang gampang kita kotakin dulu. Nah, oke. Penumpang, petugas. Baru kita lihat, kita buat aja garisnya dulu. Ini ke sini, 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 ini ke sini. Dia nunjukin, terus dia nerima, kan gitu. Ada lagi gak gitu kan? Udah kita buat garis, baru kita lihat, kita perhatiin lagi, kira-kira mana pasif, mana aktif. Nah, ya, mana pasif, mana aktif untuk menunjukkan kita menggunakan panah terbuka atau panah tertutup gitu. Panah terbuka itu pasif, mencek jadwal, pasif atau aktif. Pasif pastinya. Kenapa? Karena dia hanya melihat, menerima, ya kan? Mengisi form karena online aktif berarti, ya. Aktif misalkan. Mengisi biodata aktif. Membayar tiket aktif, gitu. Mengirim bukti. Nah, ingat, lihat. Di sini yang mengirim bukti operator. Oh, ada operator ketinggalan 1. Ini operator berarti. Operator. Operator mengirim bukti. Nah, dia pasif atau aktif? Ternyata kan yang melakukan nah ini terbalik. Ini kan pasif. Ini pasif. Ya. Ini pasif, ini aktif. Gitu. Ini ngirim, ini nerima kan gitu. Aktivitasnya pengiriman bukti, mengirim bukti. Gitu. Yang mengirim ini, yang menerima ini kan gitu. Oke. Terus mencetak bukti, kita lihat. Email calon penumpang dapat mencetak travel dan mencetak, ini cetak. Nah, cetak ini berarti aktif. Gitu. Aktif. Dia langsung karena menggunakan sistem kan.
mencetak bukti, habis itu nah, dan menunjukkan kepada petugas saat cek di bandara. Nah, lihat ini pertanyaannya gitu kan. Pada saat menunjukkan tiket ada kerja sistem nggak kan gitu. Kalau nggak ada, hapus. Ini tiketnya ya, ya selesai. Tapi kalau tiket terus tiketnya di-scan, nah itu pakai tiket cuma nunjukin doang. Oh silakan Pak masuk. Nah itu lewat, nggak pakai, ini hapus. Tapi tiket scan, kling gitu ya. Salah atau benar baru ketahuan misalkan gitu ya. Kan ada tuh yang memang benar dicek gitu ya. Kalau cuma nunjukin doang, nggak bisa. Di depan, ya kan ketika Anda masuk bawa tiket bos, ya masuk. Pakai nggak, hilang. Tapi ketika baru mau masuk pesawat, kadang-kadang kan suka dicek tuh, pakai alat juga, cek bener gak itunya, masuk daftar nama gitu. Kling, 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 nah lihat itu kan. Kalau benar, kalau begitu masuk berarti. Ya, jadi hati-hati. Kalau cuma sebatas petugas untuk menunjukkan dan itu tidak ada kerja sistem, karena ini kan yang dikerjain sama sistem nih, yang kotak ini batasnya nih gitu. Kalau enggak hapus. Jadi, kalau enggak hapus. Jadi cuma sampai situ. Untuk loh petugas nggak ada dong, ya nggak ada emang cuma ini. Berdasarkan ini itu yang kelihatan. Nah baru tadi udah use case-nya sudah kita buat, aktornya kita buat, garis-garisnya kita buat, udah sampai sini, kita cek lagi, kita rapiin, ada gak jadwal keberangkatan dan tujuan, ada gak mencatat jadwal, ya pokoknya udah keberangkatan sama tujuan, nggak ada kaitannya lagi, tanggal keberangkatan, nggak ada udah. Nah kalau mau turunin, nah ini tadi, di sini ternyata ada 3 jenis pembayaran, gitu kan. Debit, kredit, voucher. Pertanyaannya, kita mau pakai include atau extend, gitu. Ada pembayaran kredit. Ada 3 jenis pembayaran. Kredit, debit, atau voucher. Turunan use case ini mau kita jadikan extend atau kita mau jadikan include. Extend atau include. Nah, tinggal dah. Kita harus bisa nentuin tuh. Kalau extend tidak bisa melakukan ini kalau pembayarannya belum kebuka. Gitu. Artinya belum dijalanin. Gitu. Kalau ini belum running, ini tidak akan running. Tapi kalau include, ini bisa dilakukan tanpa harus membuka ini. Nah, kira-kira begitu. Kalau dari kronologis ini, apa kira-kira persepsinya? Oh, kalau begitu mah berarti kita harus buka ini dulu baru bisa melakukan ini gitu. Nah, kalau harus membuka ini dulu, include atau extend? Extend berarti. Gitu. Jadi ya, taruhlah harus dirapi di sini ya. Jadi kalau ini
Ini ke ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, panahnya ke kiri, ya. Panahnya ke kiri, panahnya ke induk maksudnya, panah ke induk. Pak, kalau mau bikin garis putus-putus boleh nggak? Boleh aja. Gitu kan. Mau dibikin putus-putus gitu garisnya boleh. Untuk menandakan bahwa dia anak gitu. Nah, ini extend. Ya. Ini extend, ini extend, ini extend. Ya, itu kira-kira. Kita cek lagi, adakah hal yang lain? Jika mengintervalnya kalau calon penumpang, nah, tidak ada yang signifikan, maksudnya yang lebih detail terkait dengan use case. Gitu. Gitu. Berarti gini doang dong Pak? Iya, udah begini aja. Gitu. Database-nya Pak, kita nggak bicara database di sini. Gitu. Kita bicara, makanya saya bilang enaknya ketika kita bicara use case, ya sudah, apa yang dilakukan antara si user dengan si sistem. Gitu. Apa yang digarap oleh sistem terhadap si user, udah selesai. Mau database-nya bagaimana, apa yang diinputin, nggak ada hubungannya. Karena kita belum bicara itu, kalau itu adanya di kelas diagram, gitu ya. Udah begini doang. Nah, nanti kalau muncul model-model begini, begitu caranya tadi. Terus bagaimana Pak, kalau ini kan hanya soal ceritanya sudah tahu. Terus kalau terkait dengan sistem yang kita punya, bagaimana? Nah, kalau dengan sistem yang kita punya, saya sering bilang, kalau Anda mau buat use case, Anda harus tentuin dulu kira-kira prosesnya apa aja. Misal, proses pertama pendataan barang, pendataan konsumen, pendataan supplier misal, terus penjualan, terus pembelian, terus retur barang misalkan, terus pengiriman, terus laporan. Nah, ternyata prosesnya itu. Nah, baiknya buatlah use case. Kalau use case umum keseluruhan, ini kita bisa bilang pendataan barang, pendataan konsumen, pendataan supplier, penjualan, pembayaran, peraturan barang, pengiriman barang, pelaporan. Kita bisa bilang itu. Proses-proses ini bisa kita masukkan sini. Tapi akan ada turunannya. Nah, makanya kalau dibuat turunannya malah akan banyak di sini. Gitu. Nah, ini dipecah. Kalau ini 0, nah kita bikin rincinya. Nah, saya sering sarankan kalau bikin use case, udah langsung ke tiap proses ini aja. Jadi nanti di sini judulnya adalah, gitu ya. Misal kalau kita mau bikin use case, diagram, proses, pendataan, barang. Gitu. Nah, use case pendataan barang apa aja misalkan.
Nah, proses pendataan barang kita rinci lagi. Di pendataan barang ada apa aja sih? Nah, kan? Ngapain aja di situ? Gitu. Detail proses. Di form itu isinya apa aja? Ngapain aja? Gitu. Yang kaitannya kalau kaitannya dengan use case adalah aktivitasnya ngapain. Kalau kaitannya dengan use case ya. Oh, ternyata di form itu kita menginput. Apalagi menyimpan. Apalagi menghapus. Apalagi mengedit. Mencetak. Menampilkan. Misal gitu. Ingat kata kerja. Jadi kalau clue-nya carilah kata kerja yang menyatakan cari kata kerja yang menyatakan aktivitas sistem. Nah, itu clue-nya. Karena kita bicara tentang pendataan barang, berarti di setiap form. Pada setiap form. Karena kita cuma bicara setiap form. Setiap form pendataan barang, ya kita cuma pendataan barang. Terus form pendataan konsumen, ya form pendataan konsumen. Kata kuncinya adalah cari kata kerja. Kalau kita udah nemu, nah semua kata kerja ini gitu, kita bikin menginput barang, misalkan di sini menginput barang, ya udah kita tulis aja. Menginput barang, terus menyimpan, misal menyimpan, terus menghapus, misal ya. Pokoknya sesuaikan dengan ini aja. Karena memang aktivitas. Pak, database saya udah nggak usah dipikirin. Database bukan di sini bagiannya. Edit. Cetak. Tampilkan. Ya. Ini yang dilakukan oleh siapa misalkan. Karena ini barang misalkan petugas gudang. Misal ya. Yang dilakukan oleh petugas gudang. Petugas gudang menginput, menyimpan, menghapus, mengedit, mencetak, menampilkan. Nah, terkait ada aktivitas ini, ada gak aktor lain yang juga terkait dengan aktivitas ini gitu? Misal ketika petugas gudang menginput, apakah supervisor perlu tahu tampilan data barangnya? Kalau memang ada, ya sudah, buatlah di sini supervisor. Gitu. Supervisor ngapain? Mungkin dia melihat tampilan barang misal. Atau dia mungkin mencetak. Kalau udah diinput dia tinggal cetak. Gitu. Ya. Jadi nggak susah, sebetulnya nggak susah. Kalau kita udah tahu ininya. Sisanya kita nggak perlu pikirin. Ini untuk pendataan barang. Untuk yang lainnya ya sama. Pendataan konsumen, pendataan segala macam. Dan seterusnya. Tapi kalau cuma suruh bikin satu use case, ini sebuah soal cerita. Ceritanya tentang sistem. Gitu ya. Sistem ada proses. Kayak kemarin lah model ceritanya di AD.
kan ada cerita DAD begini. Nah, itu ada sekian proses gitu kan. Otomatis di sini sebutkan dulu prosesnya. Prosesnya ngapain aja? Misalkan kemarin menyewa. Sama kayak ini. Menyewa. Gitu. Di sini ada penyewaan, terus pembayaran, terus apalagi gitulah ya. Nah, di penyewaan itu ada gak aktivitas turunannya gitu. Kalau ada ya dibikin. Nah, begitu kira-kira ya. Jadi kalau untuk use case itu sebetulnya tidak susah. Kenapa? Karena yang menjadi kata kunci adalah ini. Kata kerja yang menyatakan aktivitas sistem pada setiap form. Cuma tadi caranya ada kotak, ada garis, ada aktor dan seterusnya. Anda bikin seperti ini udah benar. Ya. Yang penting tahu dulu. Lebih gampang ini Pak sama DAD. Ya memang tergantung pemahamannya. Ada juga yang akhirnya susah ntar. Kayak tadi mau mengkategorikan extend atau include, kalau Anda nggak cermat, mungkin nggak, agak susah juga. Gitu ya. Nah, itulah kira-kira cara membuat saya ya gitu kira-kira. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Monggo, silakan. Ya. Jadi kalau Anda yang pakai UML, pastikan proses-prosesnya sudah fix, terus prosesnya itu ya use case-nya dibuat berdasarkan setiap proses, jadi tidak susah. Terus kalau Anda tidak menggunakan UML, pastikan ketika nanti ujian, gitu, ketika ujian, ya tadi hal tadi nggak boleh lupa, gitu, nggak boleh lupa. Paling nggak Anda udah tahu tuh tata cara ngebacanya, oh ngebaca begini, oh begini, gitu kan. Habis itu apa, gitu. Ya, begitu kira-kira. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Monggo, silakan. Nggak ada, clear ya? Jelas berarti ya? Oke, berarti kalau jelas tinggal activity sama sequence. Kalau kelas diagram kemarin udah dibahas sedikit di kelas. Gitu. Kalau kelas diagram udah, pokoknya patokannya objek. Objeknya apa? Modul atau data? Data udah. Gitu. Kalau modul nanti panjang kali lebar. Oke, baik. Kalau tidak ada, mungkin bisa dicukupin. Monggo, silakan, ada yang mau ditanyain? Clear ya? Oke, kalau nggak ada, silakan on cam. Oh, Tommy, silakan Tom. Silakan, tadi Tommy mau nanya. Udah Pak, udah. Udah cukup ya? Oke. Baik, kalau nggak ada, oke, silakan on cam. Saya ambil screenshot dulu. Untuk UPM, kalau bisa Anda punya catatan use case ya. Nanti ya mudah-mudahan recordnya saya share, ya Anda salin deh tuh catatan-catatan record gitu. Kalau Anda berpatokan sama materi yang ada di LMS, nggak akan mudeng itu nanti. Ya. Oke, baik. Taufik, Arham, Wido, Wandi, Habibie udah on ya, kelihatan ya. Oke. Dela, bilang sudah. Nurdiatang, Ahmad Yasela, Arianto. Silakan. On-cam.
Wah, kalau yang nggak on cam berarti ketahuan kagak nyimak. Oke, baik. Sebentar. 1, 2, 3. Saya copy dulu. Oke, satu lagi. Silakan. Boleh gaya bebas. Yang penting senang. 1, 2, 3. Bentar, saya copy lagi. Oke, terakhir ada pertanyaan? Kalau tidak ada, terima kasih. Kita ketemu lagi. Use case kelar ya. Kita tinggal 12, 13 rotasi ya. Tinggal 2 lagi. Activity sama sequence. Activity sedikit. Kalau bisa kita gabungin, kita tumpuk. Mudah-mudahan minggu berikutnya kelas ataupun sambil ngebahas yang lainnya. Oke, thank you. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.